Adik-adik gimana? Udah lebih suka cita belum? Nah, semoga adik-adik udah lebih semangat ya, udah mulai panas juga kan, biar lebih semangat untuk memuji nama Tuhan dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu. Nanti adik-adik ikutin Mbak Atin ya doa ini. Oke? Gimana siap doa? Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyatukan kita dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau nyanyi, kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan pujian yang kedua, yaitu Pekerja Kristus. Jadi adik-adik yang belum tahu lagunya kita belajar bareng-bareng, dan nanti tetap bangkit berdiri, ikutin gerakan batin ya. Mainkan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua? Ya, semuanya semoga diberkati oleh Tuhan. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali untuk acara sekolah minggu online. Adik-adik gimana? Di rumah masih sehat-sehat saja? Gembira? Ya, terpaksa kita harus sekolah minggu online ya, adik-adik harus sabar ya, harus tetap semangat. Ya, jangan lupa jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak main, jaga untuk istirahat, makan yang banyak, jangan lupa untuk selalu
berdoa pada Tuhan semoga untuk pandemi corona ini bisa berlalu dan adik-adik bisa kembali lagi sekolah minggu seperti semula. Mari adik-adik, kita hari ini kita akan melaksanakan sekolah minggu, ya. Kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Siapkan Alkitabnya, sudah siap belum? Kalau sudah siap, dibuka dahulu. Saya ulangi, diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kalau sudah ketemu, mari kita berdoa dahulu untuk firman ini. Mari kita berdoa, siapkan tangannya, dilipat, tutup mata. Mari kita berdoa bersama kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Anak-anakmu kembali lagi di sini untuk berkumpul, untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua Tuhan, hindarkan kami dari berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik dan dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Mari kita akan membaca kitab kita. Sudah siap Alkitabnya? Ayo kita buka bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama dengan Bu Ari. Diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan anak-anak tentang kesaksian Rasul Paulus. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Rasul Paulus yang menasihatkan kepada jemaat di Korintus. Nasihat Rasul Paulus agar kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam dua hal. Alasan Rasul Paulus mengajarkan kita untuk mengucap syukur karena yang pertama, karya penyelamatan Allah. Tuhan Allah telah menyelamatkan kita. Kita diberikan karunia keselamatan. Anak-anak, dahulu Tuhan pernah berjanji tentang karya keselamatan. Kenapa? Karena manusia itu dahulu yang pertama, zamannya Adam dan Hawa itu melakukan dosa. Setelah melakukan dosa, keturunannya juga mendapatkan dosa turunan atau warisan. Nah, anak-anak, kemudian Tuhan memberikan janji keselamatan. Allah sudah memberikan berbagai macam cara menyelamatkan umat manusia yang berdosa tersebut lewat para nabi,
Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Nabi-nabi itu malah banyak juga yang dibunuh dan ditolak. Karya penyelamatan Allah ini ditolak, ditentang oleh manusia. Kemudian yang dapat dinyatakan keselamatan itu lewat Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri hadir di dalam dunia. Allah sendiri yang melakukan karya penyelamatan tersebut lewat diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bersyukur. Bersyukur yang kedua yaitu karena alasan Rasul Paulus mengajak bersyukur kepada umat di Korintus karena Tuhan Allah sudah mengaruniakan banyak hal. Karunia ini bisa disebut dengan kelebihan atau talenta yang secara khusus yang diberikan kepada masing-masing orang. Karunia atau talenta itu berbeda-beda di antara orang-orang tersebut. Dan talenta atau karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia terhadap masing-masing orang tidak sama. Ada yang talentanya banyak, ada yang talentanya sedikit. Itu dua alasan kenapa Rasul Paulus mengajak kita bersyukur. Talenta atau karunia yang diberikan Allah itu melebihi dari suatu materi, kekayaan materi, atau kalau dihitung harganya itu tidak bisa dinilai dengan hitungan uang. Karunia atau talenta yang diberikan Tuhan itu sangat besar harganya bagi manusia. Maka dikatakan ini kekayaan bagi umat manusia yang ada di Korintus. Nah, adik-adik, mari kita akan belajar tentang kasih karunia itu. Nah, karunia yang diberikan Tuhan Allah terhadap masing-masing orang waktu di Korintus itu, contohnya karunia untuk berkhotbah, karunia untuk mendoakan orang, karunia untuk bisa menyembuhkan orang, karunia untuk bisa memberikan semangat atau motivasi kepada seseorang. Banyak sekali yang diberikan Tuhan Allah. Kepandaian dalam mengajar, kepandaian dalam hal keahlian sesuatu apapun. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur terhadap karunia yang diberikan Tuhan Allah? Rasul Paulus menasihatkan agar karunia-karunia itu digunakan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi dengan karunia yang berbeda-beda itu agar kita hidup saling menghargai, agar kita hidup saling melengkapi di antara kita, karena karunia kita berbeda-beda. Tujuannya apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat di Korintus, agar tidak terjadi perpecahan. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Semuanya bisa digunakan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri sendiri. Apabila kita memiliki talenta, maka kita pun harus juga bisa menggunakan talenta itu dengan baik dan bisa saling menghargai, bukan untuk kesombongan diri sehingga terjadi perpecahan. Nah, adik-adik, siapa yang di rumah punya talenta atau karunia atau kelebihan? Nah, di sini Bu Ari punya gambarnya tentang Rasul Paulus. Nah, inilah gambar Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah gurunya Timotius. Dia mengajar dari berbagai kota, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Salah satunya adalah di sebuah kota yang namanya Korintus. Karena di Korintus itu terjadi suatu perpecahan, sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka agar mereka yang sudah diberikan berbagai macam karunia yang berbeda-beda itu, agar mereka hidup saling menghargai, agar karunia itu digunakan untuk saling melengkapi. Adik-adik juga adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang juga diberikan berbagai macam karunia. Karunia itu macam-macam. Ada yang bisa menari, ada yang musik, ada yang bisa memasak, ada yang bisa menjahit, ada yang bisa melukis, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa itu merekam, ya, merekam atau membuat video. Bahkan banyak sekali talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan masing-masing anak itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Masing-masing anak Tuhan memberikan talenta itu jumlahnya berbeda-beda. Ada yang talentanya lebih dari satu, ada talentanya hanya satu. Yang penting apa yang diberikan Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan tentang yang diberikan Tuhan tentang keahlian, maka kita harus dikembangkan dalam kehidupan persekutuan, di gereja, di sekolah minggu. Yang talentanya pintar menari, ya harus dikembangkan dengan rajin belajar, tentang berlatih sehingga bisa menari dengan baik. Yang talentanya menyanyi harus dikembangkan juga berlatih. Yang talentanya musik ya juga harus dikembangkan. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita agar kita tetap menjaga talenta kita dan mengembangkan untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik di rumah punya tugas, ya, tugas tentang talenta ini. Ya. Adik-adik di rumah punya tugas, nanti adik-adik bisa mengumpulkan berbagai macam gambar atau alat musik atau gambar apapun yang berhubungan dengan suatu keahlian. Di sini ada contoh alat musik. Ya. Adik-adik pernah melihat alat musik di gereja yang digunakan di gereja? Nih, salah satu contohnya adalah ada gitar, ada drum, juga ada ini trompet, ya, ada biola. Nah, ini adalah beberapa contoh alat musik yang digunakan di gereja untuk bermain musik. Nah, adik-adik, selain ini juga masih banyak alat-alat musik yang digunakan di gereja. Nah, tugas adik-adik adalah mengumpulkan gambar-gambar yang berhubungan dengan talenta. Alat musik ini berhubungan untuk keahlian bermain musik. Adik-adik bisa mencari gambarnya lewat koran, atau lewat majalah, atau lewat buka di gambar-gambar di internet yang berhubungan dengan talenta atau karunia. Ya, kalau berhubungan dengan gambar pertanian misalnya, dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan alat memasak, boleh. Itu digunting, terus ditempel, dibuat clipping. Nah, apa tujuan kita membuat tugas itu, adik-adik? Agar kita menghargai bahwa Tuhan mengaruniakan kita berbagai macam talenta atau karunia. Karunia yang diberikan Tuhan itu berbeda-beda, dan talenta itu harus dikembangkan. Selain dikembangkan juga untuk hidup saling melengkapi, saling menghargai, dan untuk hidup kebersamaan.
dan dikembangkan di persekutuan kita. Nah, adik-adik, itu tugas dari Bu Ari, nanti dibuat clipping tentang berbagai macam karunia. Kalau talentanya menggambar yang berhubungan dengan peralatan menggambar. Kalau talentanya tentang memasak, yuk hubungannya dengan kegiatan memasak. Atau talentanya yang lain, bermain musik tadi, alat-alat musik boleh dicari di gambar tersebut. Itu tugas dari Bu Ari. Semoga Tuhan memberkati kalian dan besok bisa dikumpulkan clippingnya itu ditempel, terus dikumpulkan, difoto, di-sharekan di guru sekolah minggu. Itu adik-adik tugas dari Bu Ari. Semoga Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya Bu Ari mau bacakan tentang ayat indah. Bacaan ya. Ayat indah diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman, sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dan nilai yang kita dapatkan dari cerita tadi adalah kaya akan karunia memperindah persekutuan. Bacaan dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9, ayat 3 sampai 9. Karuniaku dan karuniamu untuk memuliakan Allah. Nah, itu cerita dari Bu Ari. Semoga Tuhan memberkati kalian semua dan semoga karunia-karunia kalian dapat berkembang dan menjadi bertambah dan bisa memuliakan untuk Allah. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Salam damai sejahtera. Berjumpa kembali minggu depan. Nah adik-adik, gimana tadi firmannya yang dibawakan Bu Ari? Semoga adik-adik tadi memperhatikan sampai selesai ya. Nah adik-adik sekarang kita mau masuk ke persembahan. Nah karena kita belum bisa bertemu secara langsung nih, jadi adik-adik persembahannya dikumpulkan dulu ke mama atau papa, ke orang tua. Nanti setelah itu, setelah kita bisa bertemu secara langsung, persembahannya dikumpulkan ke kakak-kakak, ke guru-guru sekolah minggu. Oke. Nah persembahan kali ini kita mau nyanyi Betapa Hatiku.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami. Terimalah berkat kami ini Tuhan, persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati persembahan ini dan bermanfaat bagi Tuhan juga bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak sekolah ini kami. Berkatilah anak-anak kami di dalam belajar di rumah dengan kesehatan juga kesabaran, hindarkan dari segala macam godaan ataupun penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua mereka, berilah kesabaran untuk orang tua mereka dalam mendidik anaknya. Kiranya Tuhan memberikan rezeki, juga memberikan semangat dalam hidupnya yang dalam keadaan seperti ini, agar selalu berharap kepadamu dan percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami, belajar anak-anak kami, walaupun belajar di rumah Tuhan kiranya memberikan kelancaran bagi anak-anak kami, tetap selalu semangat dalam belajarnya. Berilah Roh Kudus kepada mereka agar mereka tetap menjadi anak-anak yang baik dan bertanggung jawab di dalam belajarnya. Hindarkan Tuhan dari kemalasan. Berilah kerajinan kepada anak-anak kami dan tekun dalam belajar walaupun penuh dengan keterbatasan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Dan tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan Yesus. Pada akhir-akhir ini banyak terjadi permasalahan, banyak terjadi polemik politik dan juga banyak sekali permasalahan dan isu di tengah kondisi yang seperti itu Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan Yesus yang turun di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa di tengah wabah COVID-19 ini, di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, yang tidak hanya menyerang di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kami yakin percaya bahwa akan ada hal yang baik di balik semua ini. Kami yakin Kau akan sembuhkan, Kau akan pulihkan seluruh negara di semua belahan bumi Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur karena Kau telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan semoga kami bisa bertemu di sekolah minggu selanjutnya, dan semoga kami bisa segera bertemu secara langsung dengan anak-anak Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah memiliki rencana yang paling indah untuk kami semua. Dan seluruh doa ini Tuhan Yesus kami naikkan dalam hadirat tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita sebelumnya kita letakkan tangan kita di dada kita sebelah kiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasul. Mari kita bersama-sama ucapkan itu bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Siap adik-adik, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, sekarang kita udah sampai di penghujung sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita berpisah nih, kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Adik-adik bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyikan bersama lagu ini dengan gerakan dan tetap semangat ya pastinya. Oke, kita main jangan lelah ya. Mari mainkan. Pada minggu depan, semoga tetap sehat, tetap di rumah aja, dan yang pasti tetap berdoa minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.